Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta jagat raya, pemilik, pengelola, pengurus. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang menyediakan segala fasilitas untuk kita dapat hidup di muka bumi ini. Dan kelak kita akan kembali kepadanya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan olehnya. Tidak ada perkara yang berat untuk dituntaskan olehnya. Tapi dia menguji hamba untuk lebih dekat kepadanya, untuk lebih bersegera menuju kepada pencipta, agar dia tidak bergantung kepada siapa-siapa kecuali kepadanya. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita berjumpa untuk mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan sebagai petunjuk dan hidayah. Kembali kita membaca dan mendalami serta merenungkan firman-firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang banyak dari umat manusia terkadang sibuk dengan urusan dunianya sehingga tidak pernah lagi atau tidak kembali lagi membaca firman Tuhannya, apalagi merenungkan dan mengkajinya. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kenapa mereka nggak mentadabburi Al-Quran? Apa di hati mereka sudah ada gemboknya sehingga sulit untuk mempelajari kitabullah? Padahal manusia itu paling tidak mau tersesat. Dan dia malu kalau dikatakan dia tersesat. Allah sudah turunkan kitab. Dzalikal kitab la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang akan mendapatkan petunjuk ketika dia campakkan petunjuk? Dia abaikan petunjuk. Kita telah mengkaji surat Nuh. Bagaimana Allah Azza wa Jal begitu sayang kepada hamba-hambanya. Beliau utus Nabi Nuh. Allah utus Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah dengan berbagai macam metode. Sembunyi-sembunyi, terang-terangan, personal, atau secara terbuka. Bagaimana beliau mendakwain kaumnya di malam hari,
dan terus bersemangat mendakwain kaumnya di siang hari. Beliau menyampaikan kepada kaumnya tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah. Beliau menyampaikan kepada kaumnya bahwa kebaikan yang dilakukan oleh mereka akan kembali kepada mereka sendiri. Allah tidak membutuhkan ibadah mereka. Ketika mereka bertaubat dan beristighfar, manfaat dari taubat dan istighfar itu hanya untuk mereka sendiri. 950 tahun. Iya, waktu yang cukup panjang. Tapi ternyata kaumnya tidak mau menerima dakwahnya kecuali sedikit. Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, "Ubudullah, sembahlah Allah, wattaquh, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah Tuhan." Kita tuh di kantor melaksanakan perintah atasan. Kita di tempat kerja kita menerima tugas-tugas dari atasan, kita kerjain. Padahal atasan kita, bos kita, perusahaan, tempat kita kerja, mereka tidak memberikan kehidupan kepada kita. Mereka bukan pemberi rizki kepada kita. Kita boleh aja pindah tempat kerja, tetap akan dikasih rizki. Karena yang memberikan rizki adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata kaumnya tidak mau. Wattaqu, tinggalkan larangan-larangannya. Tetap dikerjain. Wa ati'un, taati aku. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Bagaimana akhir cerita dari kaumnya Nabi Nuh? Kita akan simak kajiannya. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tafsir surat Nuh dari kitab Lubabut Tafsir Mini bin Katsir karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syekh rahimahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nuhur Rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Nuh berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilahmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya, mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan lagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan." Allah berfirman mengabarkan ihwal Nuh. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Semua punya masalah. Terkadang kita menjadikan masalah yang kecil besar. Sehingga kita beranggapan kita adalah orang yang paling susah.
Padahal masalah itu ringan. Hanya karena cara pandang kita yang sempit, maka masalah itu jadi berat. Allah menceritakan bagaimana qala Nuh setelah cerita dakwah, menyampaikan kepada kaumnya. Dia tugas manusia itu hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Hasil bukan urusan kita. Kita ngajar, kita mengkaji bersama, menyampaikan kepada umat manusia. Ada yang faham, ada yang nggak faham, ada yang ikut, ada yang nggak ikut, ada yang nerima, ada yang menolak. Itulah sunnatullah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Engkau ditolak oleh kaummu. Rasul-rasul sebelummu itu ditolak. Nabi Nuh alaihissalam awal rasul. Rasul pertama yang diutus setelah terjadinya kesyirikan. Dan beliau berdakwah selama 950 tahun. Lalu beliau mengeluh. Setelah 950 tahun beliau mengeluh. Mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla tentang kondisi kaumnya. Dan Allah lebih tahu. Inilah keyakinan seorang hamba tatkala berdoa dan memohon kepada Allah. Dia benar-benar yakin Allah mendengarkan. Dia bercerita tentang kondisi dia. Dia nggak langsung minta. Kita lihat nih Nabi Nuh alaihissalam tidak meminta atau belum meminta. Beliau mulai dengan cerita apa yang beliau hadapi. Lalu setelah itu beliau baru meminta kepada Allah SWT. Nah, silakan dibaca tafsirnya. Mengabarkan ihwal Nuh alaihissalam bahwasannya dia mengadu kepadanya sedang dia maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun luput darinya. Di samping memberikan penjelasan seperti yang telah dikemukakan, beliau juga memakai cara berdakwah yang cukup beragam. Kadang menggunakan targhib, motivasi, dan kadang tarhib, ancaman. Meskipun demikian, mereka tetap durhaka, menentang dan mendustakannya, serta condong terhadap para penghamba dunia dari kalangan orang-orang yang lalai dari perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang suka bersenang-senang dengan harta dan anak, tapi di saat yang sama, ia sebagai tahapan dan penangguhan semata, bukan penghormatan. Nah, lanjut. Karena itu, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Dan mereka telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Kata wawaladuhu dibaca dengan harokat dhammah dan juga fathah. Selain itu, keduanya saling berdekatan. Barakallahu fikum. Naam. Waladahu wa waladuhu. Ahibati fillah. Nuh menceritakan bahwa kaumnya ini nggak mengikuti Nabi Nuh. Yang diikuti sama kaumnya ini pemuka-pemuka, tokoh-tokoh yang berharta. Kita tahu manusia kalau melihat orang berduit, dia menganggapnya fulan adalah orang yang sukses. Fulan adalah orang yang beruntung. Sehingga kalau sudah orang berduit ngomong, ngasih tahu, sami'na wa ata'na. Dan itu ujian. Di mana Allah Jalla Jalaluhu telah menanamkan di hati manusia kecintaan kepada harta. Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banil wal qanatiril muqantara.
Maka tatkala tokoh di masyarakat mengatakan A, masyarakat ikut. Ini kejadian di kampungnya Nabi Nuh. Nabi Nuh nggak diikutin, tokoh-tokoh itu diikutin. Nabi Nuh tidak ditaati dan dipatuhi, tokoh-tokoh itu yang malah ditaatin dan dipatuhi. Dan ini memang ujian jemaah. Makanya orang-orang yang menyesatkan manusia dengan harta dia, maka dia akan mendapatkan tumpukan dosa karena menyebabkan atau mengajak orang lain untuk tidak beriman. Dan harta ini memiliki efek samping yang buruk ya. Harta itu membuat orang jadi congkak. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa punya, merasa memiliki. Oke, ini orang yang berduit. Orang-orang yang gak berduit, yang ngikutin orang berduit, terfitnah dengan hartanya dia. Dia berpikir, kalau aku ikut mereka, aku akan kaya seperti mereka. Aku akan hidupnya gembira seperti mereka. Padahal enggak. Nabi Nuh mengatakan di sini, man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasar. Yang ada kerugian. Engkau ngikutin mereka, engkau akan rugi. Rugi dunia dan akhirat. Mungkin sebagian orang melihat, oh fulan hartanya tambah banyak. Engkau pikir orang yang hartanya banyak adalah orang yang beruntung. Boleh jadi dia menderita, tapi engkau tidak melihat. Dan azab itu ada dua macam. Ada azab jasmani, ada azab maknawi, ruh. Bagaimana dia hidup dengan ambisi, ingin memiliki harta, sampai dia nggak menikmatin hartanya. Investasi sana, investasi sini, beli ini, beli itu. Jadi dia dapat untung beli lagi, dapat untung beli lagi, dapat untung beli usaha, beli. Mati, mana uangmu? Nggak ada. Ternyata dia selama hidup disiksa dengan hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam atau doa Nabi Daud, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang menjadi azab buat aku. Nah, dilanjutkan. Firman Allah Jalla wa'ala, wa makaru makran kubbara, dan melakukan tipu daya yang amat besar. Mujahid mengutarakan kubbara berarti agung. Ibnu Zaid mengatakan kubbara berarti besar. Sedangkan masyarakat Arab biasa mengatakan amrun ajib atau ujjab, yakni dengan menggunakan tanda tasydid maupun tidak. Yang keduanya mempunyai makna yang sama. Adapun makna dari firman Allah wa makaru makran kubbara, dan melakukan tipu daya yang amat besar, yakni dengan mengikuti mereka sambil melancarkan tipu daya bahwa mereka berada di jalan kebenaran dan petunjuk, sebagaimana yang mereka katakan pada hari kiamat kelak. Bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Sebenarnya tipu daya pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Oleh sebab itu, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru makran kubbara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Dan melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilahmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Dan inilah nama-nama beberapa patung yang mereka jadikan sembahan selain Allah. Barakallahu fiik.
Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan ceritanya kepada Allah tentang perbuatan kaumnya. Wa makaru makran kubbara. Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Bagaimana berusaha menghalangi orang untuk masuk Islam. Sekarang kita lihat dengan adanya media. Bagaimana media itu dapat menggoreng sebuah berita dusta, sebuah kebohongan, seakan-akan sebuah kenyataan. Bagaimana seorang pendusta 1 bulan lagi diangkat menjadi penasehat dan pahlawan. Sebaliknya, seorang yang jujur, yang mengajak kepada kebenaran, bagaimana sebulan lagi masuk penjara. Tipu daya yang dilakukan siang malam. Bagaimana tatkala media selalu menampakkan fulan sebagai pejuang padahal fulan pecundang. Sebaliknya, yang pejuang dianggap pecundang, yang pecundang dianggap pejuang. Kok bisa seperti itu? Orang-orang kok bisa percaya? Kenapa orang-orang kok percaya sama Abu Jahal, nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW? Padahal mereka tahu Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun hidup di kota Mekah. Sebelum beliau berdakwah, orang-orang Mekah tahu beliau adalah orang yang jujur. Al-Amin. Tapi kenapa dengan berjalannya waktu kok berubah? Bal makrul laili wan nahar. Itulah makar yang dilakukan siang malam. Ada usaha. Dari kaumnya Nabi Nuh untuk menghalangi orang masuk ke dalam agama Islam. Maka mereka mengatakan waqalu la tadharunna alihatakum. Kalian jangan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna wadda. Kemudian dijelaskan secara detail. Jangan ditinggalkan loh penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasr. Jangan ditinggal. Subhanallah. Begitu besar makar dia. Kalau dulu mungkin hanya menggunakan lisan. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka datang ke tempat-tempat perkumpulan kaumnya. Kalau sekarang tinggal di rumah. Dia bikin medsos, diviralkan. Sehingga seorang pecundang dianggap pahlawan. Bisa, bisa. Mungkin. Kita akan lihat siapa sebenarnya Wad. Kenapa kok bisa disembah Wad? Apa Wad ini? Batu, kayu, tembaga. Apa sebenarnya? Kita akan baca. Nah. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, berhala-berhala yang terdapat di masa kaum Nuh, yang di Arab dikenal kemudian, adapun Wad merupakan sembahan suku Kalb di Daumatul Jandal, sedangkan Suwa' adalah sembahan Hudzail. Sementara Yaghuth adalah sembahan suku Murad, kemudian pindah ke Bani Ghatif di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Sedangkan Ya'uq adalah sembahan Hamdan. Dan Nasr merupakan sembahan dari Himyar, milik keluarga Dzukila. Kemudian semua itu merupakan nama orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Sesudah mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum dari orang-orang saleh tersebut agar mereka membuatkan patung-patung mereka di majelis-majelis yang menjadi tempat duduk mereka, yang sekaligus diberi nama dengan nama-nama mereka. Lantas, kaumnya itu pun mengerjakan bisikan syaitan tersebut sehingga saat orang-orang saleh itu telah wafat, generasi pertama dan ilmu pun mulai terkikis, sehingga patung-patung tersebut akhirnya dijadikan sembahan oleh generasi berikutnya. Barakallahu fiik. Ternyata Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr ini sebenarnya adalah nama-nama bagi tokoh-tokoh ahli ibadah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ketika yang pertama disebutkan yang meninggal yang pertama adalah Wad.
Kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya. Datang iblis, melihat mereka bersedih, ditinggal orang soleh, orang baik. Maka disuruhlah oleh iblis agar mereka membuat patung-patung dengan nama tokoh-tokoh yang disebutkan. Ini di zaman Nabi Nuh. Kemudian patung-patung itu akan hilang, dibawa oleh banjir. Lalu setelah banjir biasanya barang-barang itu ditemukan kembali. Dan patung itu disebutkan oleh Ibnu Katsir, ada yang mengatakan terbuat dari tembaga atau terbuat dari kuningan. Diletakkan di masjid. Tujuannya apa? Tujuannya baik. Tujuannya untuk memotivasi orang-orang agar mereka tatkala melihat itu patung, oh ini wadah ini, ya Allah orang soleh ini wadah, dia dulu suka sholat, suka zakat, akhirnya termotivasi untuk berbuat seperti mereka. Padahal itu terlarang. Nggak boleh kita pajang-pajang foto orang-orang besar dengan harapan kita termotivasi nantinya untuk beramal seperti amalan mereka. Foto-foto kiai, tuan guru. Enggak. Yang dikhawatirkan seperti yang terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh. Yang awalnya hanya digunakan untuk memotivasi, ternyata setelah berjalannya waktu digunakan untuk menjadi media berdoa. Mereka beribadah kepada patung-patung itu. Memohon kepada mereka. Kapan? Setelah ilmu orang pertama hilang. Orang pertama enggak. Ketika mati anak cucunya atau cucu-cucunya, di saat ilmu sudah enggak ada, sehingga mereka enggak tahu kenapa ada patung ini di masjid ya. Siapa fulannya? Oh ini wadah. Lalu dikatakan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian tuh kalau ada masalah urusan dunia, urusan agama umpamanya hujan gak turun, oh ya sudah mereka minta kepada patung-patung ini, kemudian dikabulkan doa mereka dan diturunkan hujan. Bayangin ya. Ini orang-orang soleh. Makanya ketika Ummu Salmah dan Ummu Habibah cerita kepada Nabi SAW kondisi gereja-gereja di Habasyah. Karena kita tahu umat Islam sempat hijrah ke Habasyah. Di Habasyah situlah umat Islam melihat adanya patung-patung di gereja-gereja orang Nasara. Maka Nabi menceritakan SAW, la'anallahu al-yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat bangsa Yahudi dan Nasara. Apa penyebabnya? Mereka kalau ada orang soleh yang mati, fotonya dipajang. Kalau dulu, sebelum ada foto, ya ukiran. Atau patung. Sekarang sudah ada foto, ya foto yang dipajang. Apa tujuanmu? Ya tujuannya supaya kalau ngelihat beliau, kita jadi lebih semangat beribadah. Dan itu pula tujuan kaumnya Nabi Nuh. Tapi ternyata ketika ilmu terkikis, berubah. Patung-patung itu akhirnya disembah oleh mereka. Dan disebutkan bahwasanya patung-patung ini ketika Nabi Nuh Allah selamatkan dengan perahu saat banjir bandang, maka patung itu diseret oleh arus. Kemudian disebutkan di sini bahwa Wad itu sesembahan suku Bani Kalb ya, di Dumatul Jandal. Dumatul Jandal sepertinya jarak atau daerah mendekat ke Jordania. Kemudian Suwa' Hudzail, kemudian Yaguth sesembahan Murad, kemudian berpindah ke Bani Ghatif. So, Tuhannya pindah-pindah jemaah. Tuhannya diperebutkan di antara mereka. Gimana sih? Benda mati disembah. Semua makhluk itu tidak pantas disembah karena mereka makhluk yang lemah. Kasih sakit gigi sama Allah udah gak bisa bangun dari tempatnya. Ini disebutkan Ya'uq, sesembahan Hamdan. Manapun yang benar. Yang jelas mereka
setelah terjadi tofan dan banjir bandang, kaum musyrikin Quraisy dan kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah menjadikan patung-patung itu, Wad, Suwa, Yaghus, wa Ya'uq, wa Nasra, itu sebagai sesembahan. Tiap kabilah punya sesembahan. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, la ilaha illallah. Silahkan lanjutkan. Waqad adallu katsira. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, yakni patung-patung yang mereka jadikan sembahan dan yang dengannya mereka telah menyesatkan banyak orang. Adapun sembahan tersebut pun masih terus berlanjut pada abad-abad berikutnya sampai zaman sekarang ini di negeri Arab dan non-Arab serta seluruh golongan anak cucu Adam. Sementara di dalam doanya Ibrahim alaihissalam berkata, وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Allahu Akbar jemaah. Ya, kita sekarang di muka bumi ini penduduknya berapa? Ya hampir 8 miliar. Atau sudah 8 miliar. Yang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah berapa banyak? Kira-kira 6 miliar. 3/4 penduduk bumi ini tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sekitar itu. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan ini berhala-berhala ini dengan penyebab mereka banyak orang yang tersesat. Orang yang polos, orang yang nggak ngerti, orang yang ingin semuanya instan. Dia kadang-kadang nggak mau dikasih tahu. Nabi Ibrahim berdoa, wa junubni, dihindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kenapa? Innahunna adlalna katsiran minan nas. Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak orang. Bagaimana seorang muslim yang mengatakan la ilaha illallah kemudian menyembah selain Allah? Maka boleh jadi batal dia punya keyakinan. Tapi yang jelas mereka banyak menyesatkan manusia. Nah, lanjutkan. Kemudian ayatnya, wala tazididz zalimina illa dhalala. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Yang demikian merupakan doa Nabi Nuh bagi kaumnya atas keangkuhan, kekufuran, dan keingkaran mereka. Seperti Musa dahulu pernah juga memanjatkan doa yang sama untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Dalam firman-Nya Azza wa Jalla, Rabbana qamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Nah, lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa setiap nabi untuk kaumnya, serta Dia menenggelamkan umatnya lantaran kedustaan mereka terhadap apa yang dia bawa. Barakallahu fiik. Lihat ya, setelah 950 tahun, waktu yang cukup panjang, yang mungkin sudah berganti generasi, datang generasi selanjutnya, Nabi Nuh melihat udah nggak ada lagi solusi kecuali mereka dibinasakan. Ada daerah-daerah yang diharapkan penduduknya masuk Islam, tapi setelah 950 tahun ya udah nggak ada ya Allah. Sampai di beberapa buku tafsir disebutkan
Bagaimana kaumnya Nabi Nuh ketika punya anak yang sudah bisa diajak ngobrol, umur 7 tahun sampai 8 tahun, 9 tahun. Itu anaknya dibawa sama bapaknya. Lalu dikasih tahu, ini yang namanya Nuh. Kau jangan dengarkan dia. Sampai seperti itu. Bahkan di beberapa asar disebutkan anaknya itu turun dari gendongan bapaknya ngelempar Nabi Nuh alaihissalam. Udah. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Sedikit. Mereka kebanyakan turun-temurun, mereka terus. Yang bapak menggiring opini bagaimana anaknya benci kepada Nabi Nuh alaihissalam. Yang anak akhirnya melakukan tindakan karena dia masih muda. Nah, akhirnya Nabi Nuh mendoakan buat mereka. Lanjutkan. Mimma khati'atihim wa ughriqu ughriqu mimma khati'atihim ughriqu. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain Allah. Nuh berkata, Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan lagi, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Allahu Akbar jemaah. Di banyak ayat Allah ceritakan bagaimana proses pembinasaan kaumnya Nabi Nuh yang 950 tahun didakwain dengan berbagai macam cara. Bagaimana Nabi Nuh Allah perintahkan kepadanya untuk membuat perahu yang besar sekali di daratan. Allah perintahkan kepada Nabi Nuh. Yang perahu itu cukup untuk seluruh orang-orang beriman dan cukup untuk hewan-hewan, binatang-binatang sepasang-sepasang untuk masuk ke kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh bangun kapal, beliau diledekin sama kaum. Engkau mau kemana bikin kapal? Kata dia. Buat apa? Sampai Allah Azza wa Jalla menceritakan ya di surat Hud ayat 38 sampai 40, mungkin perlu dipersiapkan. Surat Hud ayat 38 sampai 40. Nah, silakan dibaca. 41 nggak apa-apa. Surat Hud ayat 38 sampai 41. Nah, tafadhal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بارك الله فيك. نعم. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal, dan setiap kali para pemimpin kaumnya melewatinya, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kalian mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejek kalian, sebagaimana kalian mengejek kami. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan akan ditimpa pula azab yang kekal. Apabila keputusan kami telah datang, dan tungku api telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu sepasang dari masing-masing binatang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali yang telah didahului oleh ketetapan kami terhadapnya. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Dan tidak ada yang beriman bersama Nuh itu kecuali sedikit. Dan Nuh berkata, naiklah kalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Di awal surat Nuh kita membaca bahwa Nabi Nuh sudah memberikan peringatan kepada kaumnya. Beliau mengatakan kepada kaumnya, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaumku, aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian. Ani'budullah, tugas kalian adalah beribadah kepada Allah. Wattaqu, bertakwa, menjauhi larangannya. Wa ati'un, kalian taat dan patuh sama aku. Apa yang akan kalian dapatkan? Yaghfir lakum min dhunubikum, diampuni dosa-dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan Allah akan menangguhkan sampai kepada waktu yang ditentukan. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar. Sesungguhnya apabila telah datang ketetapan Allah tidak dapat ditangguhkan. Kalau kalian tahu, tunggu nih 950 tahun mereka nggak mau beriman, selesai, waktunya habis mereka. Nabi Nuh membuat perahu, diketawain sama mereka, binatang-binatang dimasukin, dan betul. Bagaimana Allah jelaskan, kalau kalian mengejek kami akan mengejek kalian. Kalian akan melihat nantinya. Sampai tatkala tungku itu keluar air. Bayangin ya, tungku itu tempat untuk memasak api. Itu keluar air, nyumber air di sana. Ketika sudah nyumber air dari tungku-tungku masak itu, kau masukkan orang-orang. Berarti waktu Allah telah tiba untuk membinasakan mereka setelah berdakwah 950 tahun. Nah, baik, lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mimma qati'atihim ughriqu, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan.
yakni karena banyaknya dosa mereka, pembangkangan, serta sikap mereka yang terus-menerus dalam kekufuran, serta penentangan mereka terhadap Rasul mereka. Nah, ini azab dunia. Di dunia mereka ditenggelamkan. Beberapa ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menyebutkan bagaimana kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Bahwa kira-kira 70 tahun sebelum ditenggelamkan mereka, itu wanita-wanita mereka nggak ada yang punya anak. Jadi benar-benar orang-orang dewasa yang ditenggelamkan. Mereka ditenggelamkan karena kesalahan mereka. Nggak perlu cari kambing hitam, dan manusia apabila berbuat salah, dia ingin menimpakan kesalahan kepada orang lain. Enggak, mimma khati'atihim. Sebabkan kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan, mereka diazab. Itu di dunia. Dan kita tahu kematian itu hadhimul ladzat. Kematian itu adalah pemutus segala kelezatan. Dan mereka pun terputus dari segala kelezatan. Belum lagi matinya mereka mati tenggelam. Bagaimana mereka melihat rumah-rumah mereka, bangunan-bangunan mereka. Mereka melihat di rumah mereka tungkunya nyumber air. Maka dikatakan, kalau kalian menghina kami, mengejek kami akan mengejek kalian nanti. Dan di akhirat, apa yang akan mereka dapatkan? Lanjutkan. Lalu ughriqu fa'udkhilu naro. Mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, yakni mereka dipindahkan dari aliran laut menuju panasnya api neraka. A'udzubillahi minan nar. Nah, dilanjutkan. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain Allah. Maksudnya adalah mereka tidak mendapat seorang penolong, pemberi bantuan, dan penyelamat pun yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Yang demikian itu, bagaimana firman-Nya, Jalla wa'ala, La 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Pada hari ini, tidak ada yang dapat memberikan perlindungan dari keputusan Allah, kecuali orang yang disayangi oleh Allah. Barakallahu fiik. Kita lihat ya. Orang secara fitrah, secara nalurinya, dia ingin menyelamatkan dirinya ketika ada sebuah bencana. Oleh karena itu, biasanya apabila terjadi gempa yang berpotensi tsunami, maka pemerintah akan memberikan peringatan, sirene, yang mengingatkan manusia untuk tidak mendekati pantai dan agar mereka naik ke gunung. Dan biasanya air pantai nggak akan sampai menutupin gunung. Sebesar apapun gelombangnya yang pernah kita lihat, nggak akan menutupin gunung. Di sini Allah tetapkan, falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Maka mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain Allah. Nggak ada. Engkau mau kemana? Naik ke atas gunung. Dan anaknya Nabi Nuh juga naik ke atas gunung. Ketika Nabi Nuh sudah naik perahu, kota sudah mulai tenggelam, anaknya ini dipanggil sama Nabi Nuh. Ya bunayya irkam ma'ana. Anakku, ayo naik kau. Sini kau. Jangan gabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'asimuni minal ma. Aku akan mendaki gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Dia hendak mendaki ke gunung. Kita kalau melihat gunung, air dari gunung itu turun. Gak mungkin naik ke atas. Maka secara logika, udah naik gunung selesai, selamat. Nabi Nuh mengatakan, gak ada. Gak bakal selamat. Air ini akan menenggelamkan gunung, bayangin. Puncak Everest itu tenggelam. Tenggelam. Kita tahu lautannya 2/3 bumi.
Di masa Nabi Nuh ketika Allah turunkan azabnya, semua menjadi lautan. Dan bagaimana volume air yang ada jemaah, yang dapat menutupi gunung. Jadi pucuknya gunung itu hilang. Allahu Akbar. Itulah keputusan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada yang bisa menyelamatkan. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Tapi sebagian orang nggak mau dikasih kasih sayang Allah. Dia memilih azab. Nggak beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Nah, dilanjutkan. Dan faqala Nuhur Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara. Nuh berkata, ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Maknanya, ialah jangan engkau biarkan seorang pun dari mereka menetap di bumi ini atau dalam satu tempat tinggal. Yang demikian merupakan bentuk sigoh penegasan untuk penafian. Menurut Ad-Dhahhak, satu tempat tinggal pun. As-Suddi membukakan beberapa tempat tinggal yang menempati satu tempat tinggal. Maka Allah mengabulkan permintaannya tadi, sehingga dia membinasakan mereka semua, yakni orang-orang kafir yang ada di muka bumi ini, sampai ke anak kandungnya sendiri yang memisahkan diri dari ayahnya. Lalu dia menyelamatkan semua orang yang menaiki bahtera, dan mereka semua beriman kepada Nuh alaihi salam. Mereka itu orang-orang yang oleh Allah diperintahkan untuk membawanya naik ke bahtera. Nah, lanjutkan. Firman Allah Azza wa Jalla, innaka in tadharhum yudillu ibadak. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Artinya, sesungguhnya kalau engkau membiarkan seorang saja dari mereka tetap hidup, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, yaitu yang engkau ciptakan setelah mereka. Barakallahu fiik. Baik, di sini disebutkan la tadhar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Rabbku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara mereka, di antara orang-orang kafir itu, tinggal di atas bumi. Disebutkan dayyara ini, Dhahhak mengatakan wahidan. Jangan tinggal, bukan satu tempat tinggal pun ya, seorang pun jangan ditinggalin. Nabi Nuh sudah mendoakan kehancuran buat mereka, buat orang-orang kafir ya. Setelah 950 tahun. Kenapa Nabi Nuh mendoakan kehancuran? Para ulama menyebutkan ya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan beberapa sebab yang mendorong Nabi Nuh untuk mendoakan kehancuran buat mereka semua. Yang pertama, Nabi Nuh melakukan itu karena sudah putus asa. Loh, gimana Nabi kok putus asa? Ya, Nabi Nuh sudah putus asa dari masuk Islamnya mereka. Karena Allah berfirman ini di surat Hud ya. Ayat 36 Allah mengatakan annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Enggak akan beriman dari kaummu kecuali yang sudah beriman. Artinya enggak ada gunanya engkau mendakwain mereka lagi. Ketika Allah mengatakan ini, ya sudah. Nabi Nuh berdoa supaya dihancurkan. Ada apa kita hidup sama mereka kalau enggak akan ada yang nambah dari orang-orang beriman ini. Nabi Nuh mendoakan mereka untuk tidak disisakan satu pun. Kemudian di antara penyebab Nabi Nuh minta mereka dihancurkan dan tidak disisakan satu pun,
Kemudian nanti di ayat yang disebutkan di sini wala yalidu illa fajiran kafar, mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang kafir. Disebutkan dalam beberapa riwayat ada seorang ayah yang bawa anaknya kepada Nabi Nuh, mengatakan engkau jangan ikutin ini, engkau jangan dengarkan ini, jangan patuhin. Jadi udah nggak ada harapan gitu. Allah sudah wahyukan tidak akan ada yang beriman dan sikap mereka seperti itu. Maka jangan tinggalkan seorang pun. Soalnya kalau mereka masih dibiarkan hidup, bisa jadi yang beriman pun ikut nantinya. Ikut jadi kafir gitu loh. Yang beriman sudah sedikit, hidup di tengah masyarakat yang kebanyakan musyrik, ya bisa mempengaruhi yang beriman. Maka Nabi Nuh mendoakan kehancuran buat mereka. Ya, karena mereka sudah diputuskan. Gak akan ada yang beriman. Baik, lanjutkan. ولا يلد لا فاجرا كفارا. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir, yakni pelaku maksiat dalam perbuatan dan kafir dalam hati. Semua itu diketahui oleh Nuh karena pengalamannya hidup bersama mereka juga tinggal di tengah-tengah mereka selama 950 tahun. Naam, ahibati fillah. Nabi Nuh merasakan 950 tahun. Lahir. Nabi Nuh ketika bapaknya nggak mau beriman, Nabi Nuh nggak putus asa. Nabi Nuh berharap anaknya yang dapat diajak beriman. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk membinasakan penduduk Mekah atau penduduk Taif gara-gara mereka melukai Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Nabi Muhammad SAW tidak minta supaya kaumnya dibinasakan. Beliau berharap, aku berharap kepada Allah akan ada generasi yang dilahirkan oleh mereka yang bakal mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itu terjadi. Karena satu generasi, Nabi masih di satu generasi. Nabi Nuh enggak sudah. 950 tahun. Maka beliau udah tahu anak-anak yang diharap beriman ternyata bapaknya kayak gitu. Padahal anak itu dilahirkan fitrah. Di atas fitrah. Yang membuat anak itu Yahudi, Majusi, Nasrani, bapak ibunya. Ketika Nabi Nuh berharap anak-anak mereka yang akan didakwain ternyata sama bapaknya sudah di-cut. Udah gak bisa. Maka Nabi Nuh mengatakan mereka tidak melahirkan kecuali orang-orang yang penjahat, pelaku dosa, dan orang-orang kafir. Padahal anak itu kan di atas fitrah. Namun karena lingkungannya seperti itu, berulang kali, generasi selanjutnya seperti itu, ya udah. Nabi Nuh mengatakan nggak ada sudah ya Allah yang bisa diharapkan dari anak keturunan mereka. Terus setelah Nabi Nuh berdoa meminta kehancuran buat kaumnya, dan Allah kabulkan, mereka kemudian dibinasakan. Lalu Nabi Nuh berdoa buat dirinya. Subhanallah jamaah. Nabi Nuh minta apa sama Allah? Kita akan baca doanya. Nah. Nuh alaihi salam berkata, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman. Ad-Dhahhak berkata, yakni masjidku. Tidak ada halangan membawa ayat tersebut kepada makna lahiriah, yaitu bahwasanya Nuh selalu mendoakan setiap orang yang masuk ke rumahnya sedang dia dalam keadaan mukmin. Lalu firman Allah tabaraka wa ta'ala,
mu'minina wal mu'minat, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dia mendoakan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Yang demikian mencakup semua orang yang hidup maupun yang sudah mati di antara mereka. Oleh karena itu, disunahkan untuk memanjatkan doa ini sebagai upaya mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, dan juga apa yang disebutkan dalam asar-asar serta doa-doa yang populer lagi syariatkan. Ihwal firman Allah Jalla wa'ala, وَلَا يَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Bahwa As-Suddi mengatakan, yakni melainkan hancur binasa. Sementara itu, Mujahid mengemukakan melainkan dia benar-benar merugi, yaitu di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik. Nabi doanya Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Dan kita nih kadang-kala merasa sudah baik. Kalau Nabi minta diampuni, bagaimana seharusnya kita? Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, Ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marrah. Dalam sehari aku bertobat dan mohon ampun kepada Allah lebih 70 kali sehari. Baca bagaimana doa-doa para nabi, minta ampun. Dan beliau meminta ampun untuk kedua orang tuanya, karena memang kedua orang tua Nabi Nuh dikatakan adalah beriman. Maka beliau memohon ampun untuk kedua orang tuanya. Lalu cukup? Enggak. Beliau mengatakan waliman dakhala baitiya mu'mina. Dan buat orang-orang yang masuk ke rumahku dalam kondisi beriman. Disebutkan, tapi makna rumahku adalah masjidku. Ada yang berpendapat yang masuk ke agamaku. Ada yang berpendapat masuk ke kapalku. Jadi ini permohonan ampun khusus buat yang masuk ke rumahnya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, walil mu'minina wal mu'minat. Lihat ya, Nabi Nuh berdoa mulai buat dirinya. Jadi memang kalau bicara doa, engkau mulai dengan dirimu. Kalau memang dalam doa itu, engkau mau mendoakan orang lain. Tapi kalau mau doakan orang lain, ya langsung aja orang itu. Tapi kalau kita mau diri kita sama orang lain, maka diri kita dahulu. Kita seringkali kalau naik pesawat dikasih tahu, apabila terjadi sesuatu, maka selamatkan dirimu dulu. Nah, memang seperti itu aturannya. Kita doa, Rabbighfirli, aku dulu. Wali walidayya, waliman dakhala baitiya mu'minan. Lalu Nabi Nuh mengatakan, walil mu'minin wal mu'minat. Dan buat orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Yang hidup dan yang mati. Yang kenal dan tidak kenal. Sudah selesai nih. Lalu beliau berkata, wala tazidil zalimina illa tabara. Adapun orang-orang zalim, janganlah engkau tambahkan bagi mereka kecuali kebinasaan, kerugian, kehancuran. Ya gimana? 950 tahun didakwain, nggak mau beriman. Barakallahu fiik, berkaitan dengan doa untuk personal. Kita tuh nggak boleh mendoakan personal itu dengan kehancuran umpamanya. Semoga dimasukkan neraka, semoga diazab umpamanya. Karena kita nggak tahu akhir hayat dia, boleh jadi dia masuk Islam. Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan kehancuran buat Utbah dan Syaibah. Para ulama menyebutkan, ya karena Allah ngasih tahu Nabi kalau dua orang ini nggak akan beriman, sudah seperti itu, nggak akan beriman.
Allah juga mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab pada kondisi dia hidup. Dan Nabi Nuh juga sudah dikasih tahu sama Allah, nggak ada sudah, mereka nggak akan ada yang beriman lagi sudah. Jadi kalau kita mendoakan secara personal, pertama kita nggak tahu ya orang itu apakah akan mati dalam kondisi Islam, boleh jadi dia dapat hidayah nantinya. Maka kalau mendoakan orang kafir secara umum, aman-aman saja. Semoga Allah menghancurkan mereka yang menyakiti saudara-saudara kita di Palestina umpamanya. Semoga Allah mengguncangkan bumi di bawah mereka. Nggak apa-apa. Kalau secara umum, tapi tidak secara muayyan, secara personal. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke surat Al-Jin. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, Nah, jadi berawal dari patung gitu ya Ustaz ya, patung ukiran dan sekarang ada foto dan video-video gitu ya Ustaz ya. Pertanyaan Ustaz, apakah kita Ustaz dengan sengaja menyimpan, tidak memajang Ustaz, tapi menyimpan video atau foto dengan niat hanya untuk sebagai kenang-kenangan gitu Ustaz, bahwa nanti jika anak kita sudah besar dia bisa melihat masa-masa kecil dia begitu Ustaz. Apakah seperti itu boleh Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Berkaitan dengan hukum foto dan video, memang ada khilaf di antara para ulama ya. Berbeda dengan patung, juga bicara gambar yang bernyawa, yang ada bayangannya, itu diharamkan. Adapun yang tidak ada bayangannya, seperti lukisan, walaupun memang ada sedikit perselisihan di antara para ulama, tapi yang jelas gambar-gambar yang bernyawa itu tidak boleh sebenarnya kita untuk membuatnya, apalagi memajangnya. Kalau bicara tadi foto dan video yang disimpan dan tidak dipajang, maka ini kembali kepada tujuan dan niatnya. Apa tujuan dan niatnya? Kalau tadi kita membaca mereka yang menggambar, yang bikin patung itu tujuannya adalah untuk mengingat kebaikan mereka, yang dengannya mereka akan termotivasi nantinya untuk beribadah. Jadi urusan agama nih, maka ini akan rawan disesatkan oleh syaitan. Mereka yang memajang-majang foto seperti tujuannya Bani Israel, seperti tujuannya kaumnya Nabi Nuh, dan juga kemudian diikuti oleh orang-orang Yahudi dan Nasara di hadis Ummi Habibah dan Ummu Salamah yang menceritakan bahwasanya di Habasyah sana mereka melihat di gereja-gereja orang Nasara itu ada gambar-gambar ya untuk tokoh-tokoh mereka. Maka Nabi menjelaskan la'anallahu al-yahud wan nasara sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu semoga dilaknat Yahudi dan Nasara. Apabila mati orang soleh di antara mereka, mereka bikin gambar-gambar itu. Mereka letakkan di tembok-tembok mereka, di masjid-masjid mereka, di tempat-tempat ibadah mereka. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Kenapa? Karena ini akan mengantarkan mereka untuk mengagungkan, mengkultuskan, kemudian menyembah nantinya. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, mereka nggak nyembah. Awal mereka bikin patung sama sekali tidak ada niatan untuk menyembah. Nggak ada. Bahkan niatan mereka baik. Bagaimana kalau mereka melihat patung itu, mereka jadi semangat. Allah fulan ya ini ya. Ini orang soleh nih. Wadda itu semua orang soleh. Wadda ya su ya. Itu orang-orang baik semuanya. Tapi ketika generasi itu meninggal dunia, akhirnya digunakan sebagai media menyembah. Mereka meminta kepada orang-orang itu, terjadilah kesyirikan. Jadi kalau bicara foto video yang hanya untuk kenangan,
yang tidak ada unsur ibadah mungkin lebih ringan daripada mereka yang menyimpan foto dalam rangka untuk mengingat, ya Allah, anak kalau melihat Ustadz ini semangat anak ibadah. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau ada Ustadz seperti masyaikh kita, Ustadz kita Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala, ketika orang menyimpan videonya untuk mendengarkan kajiannya, bukan untuk anak kalau melihat Ustadz Yazid ini tambah semangat ibadah, itu berbahaya juga. Tapi dengarkan ilmunya, ambil ilmunya, dengan itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bukan dengan melihat orang-orang tersebut dan menyimpan serta memajang nantinya. Jadi kalau yang tadi ditanyakan berkaitan dengan foto-foto kecil, anak-anak kecil, ya mungkin tidak seperti yang kita bahas tadinya. Maka bukan cukup ya, mungkin kita lebih berhati-hati untuk tidak menyimpannya, tapi kalau menyimpannya semoga tidak termasuk dalam larangan, asalkan tidak memajangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan, suaranya tidak terdengar. Apakah boleh kita sengaja mengunjungi Afwan, kurang dekat kayaknya. Kurang dekat ke mic. Bertanya, apakah kita boleh sengaja mengunjungi Iran? Karena ada beberapa destinasi wisata di sana. Ada permintaan dari jamaah umroh ini mau mengunjungi Al-Ula gitu. Nah, ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati Al-Ula ketika beliau perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah. Beliau berpesan kepada para sahabatnya, Anda akan bacakan hadisnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang diazab itu kecuali dalam kondisi kalian menangis gitu. Jadi jangan masuk kecuali dalam kondisi menangis, mengambil ibrah. Fa in lam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian nggak bisa masuk ke sana dengan kondisi menangis, jangan masuk kalian. La yusibukum ma asab. Jangan sampai kalian ditimpa apa yang menimpa mereka. Maka ini, larangan ini ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya melewatin Al-Ula. Ketika Nabi berangkat ke tempat mereka, artinya berangkat ke Tabuk ya, dan melewatin mereka. Maka kalau berangkat ke sana untuk mengambil ibrah, tapi lewat ya, artinya mungkin punya tujuan lain, terus lewat Al-Ula, melihat tempat itu dengan kondisi mengambil ibrah. Tapi ini berat ya, karena orang-orang rata-rata wisata, berwisata. Ya mereka kesana ketawa-ketawa, ambil video bareng, foto bareng, dan itu yang mungkin dilarang. Tapi kalau kesana mau ngambil ibrah, dan tadi Nabi SAW hendaklah
para ulama menyebutkan ya, kalau seorang ingin masuk atau melewati tempat yang diadab itu, hendaknya dia dalam kondisi takut diadab. Kalau nggak bisa, jangan masuk. Itu kalau memang tempat itu dipastikan tempat azab. Tapi kalau enggak, lain lagi ceritanya ketika tidak ada nas yang menyebutkan tempat itu tempat diadabnya satu kaum. Seperti yang berkaitan dengan laut mati. Apakah benar laut mati itu tempat dibaliknya kaumnya Nabi Lut? Jadi kalau mau menyebutkan, nggak ada yang dapat memastikan itu. Gitu. Tapi kalau al-ula, ada hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Jangan kalian memasukinya kecuali dalam kondisi kalian menangis. Kalau nggak bisa, jangan masuk kata Nabi SAW. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperjelas hal yang tadi Ustaz ya. Melihat kan berarti dari kejauhan ya Ustaz, dibandingkan dengan memasuki berarti mendekati. Itu kalau masuk pertanyaan. Bukan mendekat, ada di dalam ya. Masuk itu ada di dalam. Nah. Tapi kalau melintasi berarti hanya melihat. Berarti boleh ya Ustaz ya? Boleh, makanya Nabi lewat. Nabi melihat. Tapi melarang sahabat untuk masuk gitu loh. Artinya tempatnya itu ya boleh jadi di pinggir jalan, anggap ya. Orang dalam perjalanan ke Tabuk itu ya lewat, itu ada tempat itu gitu loh. Nabi melarang untuk masuk. Kalau mau masuk, tadi Nabi memberikan syarat dalam kondisi kalian menangis. Tapi kalau cuma lewat, yang ngelihat dari jauh nggak masuk ya nggak termasuk dalam larangan tersebut. Karena Nabi melewatin tempat tersebut, tapi tidak memasukinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, bertanya Ustaz ya. Tentang dakwahnya Nabi Nuh selama 950 tahun. Pertanyaan Ana itu, apakah Nabi Nuh hidup selama beberapa generasi atau memang umur mereka sepanjang itu Ustaz? Sampai yang Allah bilang tidak akan ada yang beriman kecuali hanya orang yang beriman. Yang sampai akhirnya Nabi Nuh memutuskan untuk berdoa untuk meminta kebinasaan. Syukran Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Iya, wallahu a'lam bishawab. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa sebelum ditenggelamkannya Nabi Nuh, 70 tahun sebelum itu, mungkin ini berdasarkan dari Israiliyat ya, itu wanita-wanitanya udah nggak melahirkan. Jadi ketika ditenggelamkan itu nggak ada anak-anak, nggak ada bayi. Kalau apakah Nabi Nuh melewati beberapa generasi? Boleh jadi iya. Makanya kan Nabi Nuh menyebutkan mereka tidak melahirkan kecuali orang yang nggak benar gitu. Karena berdasarkan pengalaman. Ini generasi yang mungkin 70 tahun ya. Kemudian generasi selanjutnya, nggak ada yang beriman sudah gitu. Udah ditunggu gitu loh generasi itu. Jadi bukan satu generasi yang kemudian nggak ada kelahiran di antara mereka. Ada kelahiran di antara mereka. Karena bicara lahir dan kematian berbeda. Kalau kematian umur mereka memang panjang-panjang umur mereka. Tapi di umur berapa mereka melahirkan anak-anak mereka? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ada anak-anak mereka. Mereka melahirkan beberapa generasi yang kemudian membuat Nabi Nuh sudah angkat tangan. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan ketika orang tua itu anaknya umur 7 tahun, itu dibawa ke tempatnya Nabi Nuh. Di tafsir Al-Qurtubi disebutkan dibawa tuh anak, ditunjukin, nih engkau jangan ikutin orang ini. Kasih tahu tuh anak. Terus tinggal. Jadi mereka yang punya anak itu selalu membawa anaknya agar anak itu tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Jadi udah habis gitu loh. Udah nggak bisa lagi gitu loh, dibiarkan mereka. Dan ketentuan Allah tadi nggak ada lagi yang beriman sudah, itu udah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Nuh minta mereka dibinasakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada ayat yang artinya kurang lebih seperti
seperti seperti ini. Anak-anakmu adalah ujian bagimu dan di dalamnya ada pahala yang besar. Apa maksudnya ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, kalau nggak salah itu di surat Taghabun ya. Innama amwalukum wa aulatukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di harta dan anak-anak kalian ada fitnah, ada ujian buat kalian. Dan di sisi Allah pahala yang besar. Artinya orang tua jangan sampai dia sibuk ngurusin anak dan hartanya sampai lupa sama Allah Azza wa Jalla. Padahal di sisi Allah ada pahala yang besar. Bagaimana harta yang kau miliki digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana anak-anak yang engkau punyai engkau ajak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai tuh anak dan harta membuat engkau kehilangan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti firman Allah juga di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai anak-anak kalian dan harta kalian itu membuat kalian lupa dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka dia adalah orang-orang yang merugi gitu. Jadi bicara di sisinya ada pahala yang besar, maksudnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang tua jangan sampai ya demi anak-anaknya dia melupakan Tuhannya, dia melupakan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla sehingga mereka binasa dan akan menjadi orang-orang yang merugi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kaitan dengan berdoa Ustaz. Bagaimana kalau kita memberikan sesuatu pada seseorang, kemudian minta didoakan? Contohnya memberi makanan di sebuah pengajian di rumah, tetapi tuan rumah minta tolong doakan, mohon penjelasannya Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan minta doa. Sejatinya kita kalau diundang makan itu ya diperintahkan untuk mendoakan orang yang undang makan. Tanpa harus pemilik rumah itu minta doa. Kalau bicara bolehkah kita minta didoakan sama orang? Ini berkaitan dengan tawasul dengan doa orang soleh. Boleh-boleh saja. Apabila orang itu memang orang soleh, orang yang diharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini termasuk tawasul yang masyru', yang disyariatkan, meminta doa orang soleh yang masih hidup. Baik orang itu datang ke rumah kita, kita undang, atau kita yang datang ke rumah dia. Itu insya Allah termasuk tawasul yang disyariatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita boleh mengikuti tata caranya doa Nabi Nuh Ustaz dengan menceritakan kepada Allah yang kita rasakan? Karena ada juga anak dengar kajian isi doa itu singkat, jangan terlalu detail. Mohon bimbingan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, jadi ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Meminta detail dengan menceritakan kondisi secara detail. Afan, mungkin diulangi lagi pertanyaannya tadi, Ana takut salah. Dengan menceritakan kepada Allah yang kita rasakan, karena ada juga Ana dengar kajian isi doa itu singkat, jangan terlalu detail. Iya, ini perbedaannya. Jadi ada cerita detail, ada minta detail.
Kalau cerita detail nggak apa-apa. Ceritakan kondisiku seperti ini. Ya Allah, aku punya masalah ini, punya masalah. Dia menceritakan kepada Allah Azza sebagai bentuk keimanan dia. Bahwasanya Allah melihat, mendengarkan, Allah tahu. Tapi kita disuruh minta. Tapi ketika mohon, jangan detail. Umpamanya, ya Allah, aku ini punya anak 4 ya Allah. Dan kau tahu aku nggak punya mobil umpamanya. Sedangkan aku harus ngantarkan mereka naik motor. Aku khawatir ya Allah, mereka ini nanti kayak gini, kayak gitu. Kita ceritakan. Aku minta mobil ya Allah, kendaraan yang enak ditumpakin. Sudah. Tapi kalau aku meminta ya Allah, mobil yang warnanya putih. Kemudian yang pintunya itu sliding ya Allah. Kemudian yang ada sunroofnya ya Allah. Itu yang nggak boleh gitu loh. Tapi cerita detail kondisi kita nggak apa-apa. Diceritakan kondisi seperti itu. Ketika mintanya nanti, ya minta. Kalau memang permintaannya hanya kendaraan, ya udah minta kendaraan. Tapi kalau meminta sesuatu yang memang kita membutuhkan sesuatu itu, ya nggak masalah gitu. Kita minta kepada Allah SWT. Mungkin kita membutuhkan kendaraan. Aku minta kendaraan yang besar yang cukup buat keluargaku ya Allah. Sudah. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik, itu sepertinya menjadi pertanyaan terakhir jamaah ya. Pada kesempatan kali ini, ana membaca fatwa para ulama berkaitan dengan masuk ke tempatnya orang-orang yang diazab sama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang dilarang itu masuk dan melewatin tempat mereka. Masuk dan melewati tempat mereka. Kalau kita lewat di tempat lain yang kelihatan tempat mereka, berbeda hukumnya ya. Jadi yang dilarang, ana masuk tapi lewat aja, nggak kanan kiri, nggak diem di sana, tetap nggak boleh. Jadi kalau melewatin tempat mereka, jadi di tempatnya mereka, bukan melewatin tempat yang kelihatan tempat mereka, itu berbeda ya. Jadi semoga kita bisa lebih berhati-hati jamaah ketika melakukan wisata. Karena Anda melihat ya travel yang ada, mereka berinovasi untuk membuat tempat-tempat wisata yang lebih menarik. Bagaimana orang-orang akhirnya ikut dan bersafar dengan mereka. Tapi terkadang lupa dengan beberapa aturan dalam agama kita ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali.